Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak FC Susila sebagai dosen pengampu hukum pajak kelas L. Hari ini, saya Francisca Winda Puspita dengan rekan saya Muhammad Ginanjar Wisnu. akan berbincang dan juga sekalian mempresentasikan tentang tugas kita mengenai pajak sebagai relasi negara dengan masyarakat dalam merealisasikan telos atau tujuan negara di masa pandemi ini. Sebelum itu, ada lebih baiknya kami menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dari tema yang sudah kita angkat. Akan dijelaskan oleh rekan saya Wisnu. Baik, sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, diketahui pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara. Di akhir tahun 2019, dunia dikagetkan dengan adanya pandemi virus mematikan, yaitu virus corona. Karena itu, sangat mempengaruhi semua negara, khususnya Indonesia. Karena pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditujukan secara langsung. Penerimaan pajak saat ini sangat dibutuhkan terutama untuk memenuhi kebutuhan penyediaan kesehatan. Di negara Indonesia, penggunaan APBN yang bersumber dari pajak yang disetorkan oleh setiap wajib pajak di Indonesia telah dialokasikan ke dalam sektor kesehatan seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa APBN 2020 kini berfokus pada sektor kesehatan. Kebijakan ini diambil untuk menekan penyebaran virus corona. Pengadaan relokasi anggaran tersebut kemudian akan dikelola oleh kementerian atau lembaga maupun pemerintah guna memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan untuk menangani virus corona, termasuk juga pengadaan bahan rapid test yang akan didistribusikan ke rumah sakit di daerah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang bekerja sama dengan mantan Direktur Pelaksanaan Bank Dunia tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah dijelaskan tentang latar belakang permasalahan tentang sebelumnya, maka kami sudah mengidentifikasi rumusan masalahnya, di mana ada dua. Pertama adalah bagaimana peran pajak dalam relasi negara dengan masyarakat guna merealisasikan telos atau tujuan negara di masa pandemi ini. Dan yang kedua, bagaimana peran masyarakat dalam menanggapi kewajiban pembayaran pajak di masa pandemi. Berikutnya kami akan mencoba untuk menjawab permasalahan yang sudah kami identifikasi dan sudah kami angkat tersebut. Tapi sebelum itu harus dimengerti dulu apa pengertian dari pajak tersebut. Mungkin bisa dijelaskan, Wisnu? Baik, sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, secara etimologi, pajak mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara atau pemerintah, sehubungan dengan pendapatan pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Adapun hukum pajak terbagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain
keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenal pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya yaitu Undang-Undang tentang PPh. Terus yang kedua yaitu hukum pajak formil. Hukum pajak formil ini memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Silakan Winda. Setelah sudah kita bahas tentang pengertian pajak secara general, maka kami akan berdiskusi dan menjelaskan lebih detail tentang pajak sebagai relasi negara dengan masyarakat itu sendiri. Keberadaan pajak ini sudah dalam kaitannya dengan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah ketika dirunut kembali hingga ke zaman para nabi dan raja di masa lampau. Sejak masa itu bahkan hingga era modern sekarang, kehadiran para pemimpin negara atau pemerintah itu sejalan dengan teori kontrak sosial yang dirumuskan oleh John Locke. John Locke mengemukakan pemikirannya bahwa pada dasarnya negara lahir karena ada kontrak atau perjanjian antar pihak yang memberikan kepercayaan, truster, dengan pihak menerimanya, trustee, untuk mengelola sejumlah aset atau modal bersama, dengan menggunakan sejumlah wewenang yang digunakan untuk menjalankan kepercayaan tersebut. Berikut adalah relasi antara negara dengan masyarakat ketika berhubungan dengan pajak. Selanjutnya, kita harus juga berbincang dan menjelaskan tentang kesadaran masyarakat akan wajib pajak itu untuk mewujudkan telos atau tujuan negara ini. Mungkin Wisnu bisa menjelaskan secara lebih detail. Baik, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang relasi negara dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kesadaran masyarakat akan wajib pajak untuk mewujudkan tujuan negara. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terhutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara material ataupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Masyarakat seharusnya menghargai kerendahan hati pemerintah yang telah berkenan membuang otoritarianisme dalam perpajakan dengan menjalankan sistem self-assessment dengan sebaik-baiknya. Hal yang paling mungkin terjadi dari terabaikannya sistem self-assessment oleh masyarakat adalah digunakannya cara-cara yang lebih represif dalam menaati kepatuhan wajib pajak atau lahirnya solusi yang justru merusak tatanan sistem. Dalam masa pandemi ini, menurut Sri Mulyani dalam acara virtual yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Kamis tanggal 3 Desember 2020, menilai bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih minim kesadaran akan membayar pajak. Wajib pajak semata hanya memandang kepatuhan yang mereka lakukan, hanya didorong untuk terhindar dari sanksi. Pada tahun 2020, relaksasi perpajakan selama pandemi COVID-19 berlangsung diperkirakan hanya mencapai 8% akibat banyaknya insentif dan relaksasi perpajakan yang dikeluarkan demi bertahan dari keterpurukan dampak pandemi. Baik, itu tadi Lanjut. pembahasan kesadaran masyarakat akan wajib pajak untuk mewujudkan telos negara. Mungkin selanjutnya kita akan membahas kesimpulan yang dijelaskan oleh teman saya. Untuk kesimpulan, kami sudah mengambil sebuah kesimpulan di mana sejumlah data statistik
tentang permasalahan kami telah banyak bercerita kepada kami bahwa kepatuhan dan kesadaran tentang wajib pajak ini dalam menjalankan suatu kewajiban di negeri Indonesia ini masih tergolong rendah. Kondisi tersebut, lahir karena belum kuatnya suatu fondasi secara logis dan filosofis yang ada dalam benak masyarakat, sehingga melahirkan kepatuhan yang tidak dilandasi oleh kepatuhan yang bersifatnya sukarela. Maka melalui sistem self-assessment, pemerintah telah memberikan penghargaan yang tinggi atas hak individu untuk wajib pajak dan menjaminkan kebebasan yang penuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, masyarakat dihimbau agar kembali ke fitrah sistem self-assessment dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk kebaikan bersama. Mungkin kesimpulan menjadi penutup untuk presentasi dan perbincangan kita mengenai topik yang kita bahas sebelumnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan memperhatikan perbincangan dan presentasi kami mengenai hukum pajak dan permasalahannya. Sekian dari kami berdua. Salam sejahtera untuk semuanya.